pengganti Hasan Banna yang moderat itu Sayyid Qutb. Bukan dari Al-Azhar. Bukan ulama sebenarnya, bukan jurnalis. Tapi yang alim sih, pintar. Jurnalis dari Cairo University. Menulis, memimpin Ikhwan Muslimun. Menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq. Petunjuk jalan kebenaran. Tanda-tanda jalan kebenaran. Ya itulah terjemahnya, petunjuk jalan yang benar. Yang isinya, ringkasnya isinya. Semua sistem yang bukan dari Islam, jahiliyah. Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme, hubbul waton minal jahiliyah. Setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara yang berdiri dibangun di atas konstitusi agama, terutama Katolik, bubarlah, ambruklah sistem negara yang berdasarkan agama. Maka pada tahun 1914, ketika itu semua wilayah Islam di bawah khilafah Turki Utsmani sedang di bawah kangkangan penjajah kolonial. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan. Prancis menjajah Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis. Itali, Libya, Belanda, Indonesia, Portugis, bagian menjajah beberapa wilayah. Ternyata ketika itu Khilafah Utsman, rajul marid, the sick man, orang yang sedang sakit, yang la haula wala quwata, tidak mempunyai kekuatan kemampuan apapun untuk melawan atau menyelamatkan wilayah-wilayahnya yang sangat luas yang sedang dikangkangi kolonial. Khilafah Utsman, rajul marid. Maka Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional, ulama besar, pahlawan nasional, sudah mengetahui, memprediksi khilafah akan bubar. Seperti Romawi sudah menjadi, atau Eropa pada umumnya sudah menjadi negara sekuler, memisahkan diri antara politik dan negara, politik dan kekuasaan. Sudah tidak lagi gereja berfungsi sebagai fungsi politik. Gereja hanya fungsi agama. Ki Hasyim Asy'ari sudah tahu itu. Untuk mengikat masyarakat Islam di Nusantara ini, waktu itu namanya negeri Jawi lah. Negeri Jawi itu yang hidupnya pesek lah, bukan hanya Jawa. Di negeri Jawi ini, menyelamatkan umat Islam yang ada di sekitar negeri Jawi ini, kalau toh nanti Khilafah Utsmaniyah bubar, agar umat Islam di Nusantara tidak menjadi masyarakat yang sekuler. Seperti yang terjadi masa Eropa, begitu gereja terpisah dari peran politik, Eropa menjadi masyarakat yang sekuler. Maka Hasyim Asy'ari cepat-cepat membangun sebuah ikatan yang kuat antara teologi dan politik kebangsaan atau nation politik. Muncullah dari beliau gagasan sadara min qalbihil mu'min wal mukhlis. Muncullah gagasan dari hati beliau yang beriman dan sangat ikhlas. Jargon yang kita mudah sekali kita ucapkan tapi mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda seorang nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan beragama harus nasionalis. Ini sungguh sangat luar biasa, menyelamatkan masyarakat umat Islam terutama, dan umat bangsa terutama pada umumnya, tetap terikat dengan agama walaupun kita sudah meninggalkan sistem khilafah. Sehingga Indonesia, masyarakat Nusantara
tidak menjadi masyarakat yang sekuler. Tetap ada kaitan dengan agama. Agama sudah menyatu dengan nasionalisme, nasionalisme menyatu dengan agama. Ini luar biasa. Ternyata betul tahun 1924 khilafah bubar, yang membuarkan adalah Mustafa Kemal Atatürk, berdirilah negara Turki modern nasionalis sekuler. Nama tidak boleh ke Arab-Araban. Muhammad dilarang, Mehmet, Khadijah, Cetice, Ayub, Eop. Gak boleh Ayub, gak boleh, itu Arab itu sih. Muhammad gak boleh, Arab itu. Mehmet, Alija, Ali itu Alija. Kementerian Haji dan Wakaf dibubarkan. Orang mau haji silahkan, tidak ya karep-karepmu, negara tidak memberi fasilitas. Pakai kopiah putih, apalagi gamis, dilarang. Kecuali dalam masjid. Azan di ibu kota Ankara, ibu kota yang baru, dipindah dari Istanbul, pakai bahasa Turki. Menggunakan bahasa Turki. Sound system di masjid dilarang. Walhasil betul-betul melakukan sekularisme 100%. Kalau sekarang sudah tidak, ini cerita tahun 24 sampai tahun 75. Tahun 24 sampai 75. Nah, Turki berdiri negara nasionalisme, kebangsaan, dan yang lainnya. Urus kamu sendiri, karep-karepmu kono, bahasa Jawa itu. Karep-karepmu. Maka masing-masing wilayah Islam yang dulu di bawah kepemimpinan Khilafah Utsman berjuang masing-masing melawan penjajah dengan semangat nasionalisme, qaumiyah watoniyah. Untuk pertama kali partai politik nasionalis yang melawan penjajah demi kemerdekaan, Partai Ba'ath yang dibentuk oleh seorang ideolog beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Michel Aflaq. Michel Aflaq ini mertuanya Golda Meir. Golda Meir Perdana Menteri pertama Israel. Membentuk partai politik Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Menggembleng pemuda-pemuda Arab, disupport, digerakkan agar dengan semangat nasionalisme melawan penjajah. Dari Irak, Hasan Bakr, dari Suriah, Abdul Karim Qasim, dari Mesir, Sa'ad Zaglul, Ahmad Urabi, dari Libya, Abdul Salam Jalud, Aljazair, Bin Bella, Habib Bourguiba dari Tunis, Ja'far Meri dari Sudan, semua ini digerakkan untuk melawan penjajah dengan semangat nasionalisme, sosialis, sekuler. Nah, ringkas cerita ini kalau nggak ringkas 2 tahun nih, ringkas cerita. Nanti Irak muncul pengganti Hasan Bakr, Saddam Hussein. Dari Suriah, Hafid Assad, pengganti Abdul Karim Qasim. Dari Mesir, Muhammad Najib, Jamal Nasir, dan seterusnya. Dari Libya, Muammar Gaddafi. Dari Sudan, dari Aljazair, Syadli bin Jadid, dan seterusnya. Tokoh-tokoh Arab, nasionalis, sekuler. Tahun 37, umat Islam baru bangkit, baru melek, umat Islam baru sadar melek. Melihat kenyataan, tidak mungkin khilafah dibentuk kembali. Realistis sudah. Tidak mungkin sistem khilafah akan kembali. Maka bangkitlah seorang mufakir, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah, sunni, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, yaitu Syekh Hasan Al-Banna, membentuk partai politik pertama di dunia Islam, namanya Ikhwanul Muslimun. Ahli sunnah, tawassut, moderat. Ingin bangkitkan umat Islam, ayo bangkit, ayo bergerak. Mesir, Sudan, Suriah sudah berdiri cabangnya itu. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan, barangkali kalau di kita Banser lah barangkali. Menusuk Perdana Menteri Mesir. Perdana Menteri namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah sambil menangis. Bukan begini yang saya maksud bangkit.
Bukan ini yang saya maksud berjuang. Kamu bukan membunuh Najrosi, tapi membunuh saya juga. Betul, tahun 42, 1,5 tahun, Hasan Banna terbunuh. Nah, penggantinya, ini makanya hati-hati ormas ini kalau penggantinya nanti hati-hati. Penggantinya Hasan Banna yang moderat itu, Sayyid Qutb. Bukan dari Al-Azhar. Bukan ulama sebenarnya, bukan jurnalis. Tapi yang alim sih, pintar. Jurnalis dari Cairo University. Memimpin Ikhwan Muslimun. Menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq. Petunjuk jalan kebenaran. Tanda-tanda jalan kebenaran. Ya itulah terjemahnya petunjuk jalan yang benar. Yang isinya, ringkasnya isinya. Semua sistem yang bukan dari Islam jahiliyah. Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme, hubbul waton minal jahiliyah. Itu Sayyid Qutb. Nah ini bukunya ini dipelajari Pak Nur Wahid di kelompok-kelompok tarbiyah di seluruh perguruan-perguruan tinggi. Di mana saja, di Undip, di ITB, ITS, IPB, di mana-mana dikaji, di BUMN. Nah khutbahnya di BUMN tapi ngantem pemerintah juga. Luar biasa kita ini. Karena terbuka, yang kebablasan keterbukanya. Nah, Ikhwan Muslimun dipimpin Sayyid Qutb menjadi radikal. Ringkas cerita, tahun 65 mencoba kudeta, gagal, oleh Jamal Nasir tangkap. 6 tokohnya, Sayyid Qutb, Hasan Hudaybi, Asmawi, Zaki Muhandis, digantung di Medan Tahrir, Tahrir Square, ditonton oleh rakyat, Ikhwan dibubarkan, Ikhwannya bubar. Tapi lahir ideologi yang lebih radikal dari Ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Lebih dari Ikhwan, semua kafir. Kecuali mereka yang enggak kafir. Semua kafir semuanya ini. Nah, berhasil membunuh Menteri Auqaf, Haji dan Wakaf Mesir, Dr. Husain Az-Zahabi yang punya kitab At-Tafsir wal Fassirun. Kemudian wartawan senior, wartawan Ahram, Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 6 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Pelakunya adalah seorang sersan namanya Khalid Islambuli. Hosni Mubarak jadi presiden, mengganti Anwar Sadat. Mereka dihabisin, tidak habis, nggak habis. Ada yang sembunyi, banyak sembunyi di gurun Sinai. Ada juga yang lari ke Afghanistan. Antaranya namanya Ayman Az-Zawahiri. Itu jauh takfir hijrah, bukannya Ikhwan. Ikhwan masih mendingan. Kalau Ikhwan masih mendingan lah, hanya radikal itu aja. Kalau ini sudah teroris. Di Afghanistan, jumpa dengan Hadratus Syekh Osama bin Laden dan masyayikh yang lain, syuyukh yang lain, berdirilah Al-Qaeda, kemudian jaringan Afghanistan, orang Indonesia berangkat ke sana, dilatih oleh mereka, jadilah bom-bom Bali dan seterusnya dan seterusnya. Itu ringkas ceritanya seperti itu. Nah, duduk perkaranya begini. Agama yang bersifat amanah, ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, isinya 2. Akidah dan syariah. Selesai. Ini amanah kepada manusia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa bainaha minha wa ashfaqna minha wa hamal insan. Aman tawarkan oleh Allah kepada manusia, kepada langit bumi menolak karena takut enggak dapat melakukan amanah tersebut. Manusia menerima adalah 2. 1, amanah bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah adalah agama. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Selesai sudah. Amanah yang kedua yang bersifat insaniyah, profan, ada 2. Thaqafah dan hadarah. Thaqafah membangun kemajuan-kemajuan saintifik, religi, morality, culture. Nah, kalau membangun welfare, kesejahteraan namanya hadarah. Jadi kita ini tinggal membangun thaqafah dan hadarah.
agama sudah selesai sudah. Tinggal kita yang ketinggalan jauh dengan orang lain adalah di bidang teknologi, ekonomi, ilmu pengetahuan, ekonomi, kesejahteraan, itu yang paling jauh dari orang lain. Agama kita paling baik sudah, lebih unggul daripada agama yang lain sudah, selesai itu. Saya nggak usah dibicarakan sudah. Tinggal bagaimana membangun thaqafah dan hadar. Termasuk thaqafah adalah sistem politik. Khilafah, sistem politik yang disepakati ketika itu. Berarti apa? Umur dunyawiyah. Umur ijtihadiyah. Masalah sistem politik ketika itu sepakat mendirikan sistem khilafah, ya silahkan. Itu adalah masalah ijtihadiyah. Bukan masalah akidah, bukan syariah, bukan. Sepakat mamlakah, kerajaan, silahkan. Itu umur ijtihadiyah. Sepakat mendirikan kerajaan, Saudi, Maroko, kalau sekarang di kita, Malaysia juga. Sepakatnya keamiran, ya silahkan. Kuwait, Qatar, Emirat. Sepakatnya sultan, silahkan kesultanan. Oman. Nah kita di sini sudah sepakat, sudah final, tidak digaugat, ada sistem jumhuriyah, republik. Kesepakatan umat Islam Indonesia, termasuk para ulama, sepakat Indonesia menjadi negara republik. Bukan berarti khilafah jelek, sultan kesultanan jelek, ke mamlakah jelek, enggak, silakan. Tapi urusan ente di sana. Jadi kalau yang tidak setuju dengan Pancasila, NKRI, silakan, enggak apa-apa. Tapi silakan pindah ke Afghanistan. Monggo mawon. Enggak setuju dengan NKRI, Pancasila, ya silakan, haknya dia. Tapi tolong jangan di sini. Wal murjifuna fil madinati lanughriyanaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang membuat gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan biarkan tinggal di kota Madinah. Kalau dari awal ayatnya, dari awalnya illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang munafik, orang hatinya punya penyakit, yang hatinya sakit, yang mentalnya sakit lah. Dan orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna bina lanughriyannaka bihim thumma yujawiruka fiha illa qalila. Usir saja Muhammad. Ya kalau kita di sini ya usir ideologinya minimal lah.